Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak-anak Ibu ada dalam keadaan sehat walafiat? Atau bahkan ada yang dalam keadaan sakit? Mudah-mudahan saja anak-anak Ibu Mira semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, tokoh dan penemuan, di subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pada pembelajaran kedua, belajar bersama Ibu Mira Iriani. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan hak dan kewajiban sebagai pelajar. Yang kedua, menjelaskan interval nada. Nah, anak-anak, untuk membantu kita dalam disiplin dalam menggunakan waktu, itu para peneliti menemukan jam. Nah, jam mekanik ini penemuannya terjadi secara bertahap, yaitu pada tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Nah, bagaimana bentuknya jam pegas ini? Anak-anak Ibu nanti bisa mencarinya lewat internet. Kemudian pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum yang penunjuk menit. Kemudian tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada juga jam elektronik, contohnya jam digital. Seperti jam-jam yang ada di HP Ananda itu loh. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, ada juga bahkan jam digital yang ada di HP, bahkan ada juga aplikasi sebagai penunjuk waktu sholat. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan, yaitu jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah berbunyi pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00 Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, sekarang siapakah di antara anak-anak Ibu yang memiliki, yang menjalankan disiplin dalam penggunaan waktu seperti yang dilakukan Siti? Nah, kita harus mencontoh perbuatan Siti dalam disiplin menggunakan waktu.
Nah, untuk menggunakan waktu tersebut, Siti dibantu dengan menggunakan jam. Siti memiliki jam tangan tersendiri. Nah, ada juga hewan yang menunjukkan waktu, seperti menunjukkan waktu malam hari. Nah, ini ada dalam lagu Burung Hantu. Yuk, mari kita nyanyikan sama-sama. Nadanya C sama dengan Do dengan ketukan 4/4. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Kita ulang sekali lagi ya. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Nah, itulah tadi nyanyi burung hantu yang Ibu nyanyikan, dan anak-anak Ibu bisa menyanyikan lagu ini dengan lebih sempurna lagi kalau anak-anak Ibu sering berlatih. Nah, dalam nyanyi ini kita perhatikan ada interval nada. Nah, bagaimana interval nada tersebut? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Interval nada. Ketika bernyanyi, kita harus memperhatikan interval nada. Perhatikan solmisasi tangga nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada berikutnya. Ada yang jaraknya setengah, 1, 1,5, dan 2. Jarak itulah yang menentukan variasi nada dan jenis tangga nada. Ada beberapa jenis interval nada. Nah, jenis-jenis interval nada. Yang pertama yaitu prim. Prim yaitu interval nada pertama ke nada yang sama. Contohnya nada do ke do, seperti ini. Do, do. Prim dinamakan interval 1. Interval nada yang kedua adalah sekonde, yaitu interval nada dari nada ke-1 ke nada kedua. Contohnya nada do ke re. Do, re. Interval sekonde disebut interval 2. Yang ketiga, ters, yaitu interval nada dari nada ke-1 ke nada ketiga. Contohnya do ke mi. Do, mi, do, mi, do, mi. Interval ters disebut interval 3. Kemudian berikutnya adalah kuart, yaitu interval nada dari nada ke-1 ke nada ke-4. Contohnya do ke fa, do, fa, do, fa, do, fa.
interval kuart disebut interval 4. Yang kelima, quint, yaitu interval 5. Contohnya, nada do ke sol. Do, sol, do, sol, do, sol. 6, sek, yaitu interval 6. Contohnya, nada do ke la. Kita cobakan. Do, la, do, la, do, la. Septim, yaitu interval 7. Contohnya, nada do ke si. Do, si, do, si, do, si. Berikutnya adalah oktav, yaitu interval 8. Dalam istilah musik, oktav disebut juga pengulangan nada yang sama, namun tingkatannya lebih tinggi. Contohnya, nada do rendah ke nada do yang tinggi, atau nada re rendah ke nada re tinggi. Misalnya, do, 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 atau re, 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 re. Nah, itu adalah contoh-contoh interval nada. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, apa manfaat yang didapat oleh Siti ketika dia mengatur waktunya dengan teratur? Yang kedua, menurut pendapatmu, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Berikan alasanmu. Kemudian tugas yang ketiga, anak-anak ibu berlatihlah menggunakan nada-nada yang memiliki interval 3 dan 5. Anak-anak ibu ingat nada interval 3 yaitu nada do ke mi. Do mi, do mi. Kemudian nada interval 5 adalah do sol. Do sol, do sol. Nah, silakan anak-anak ibu berlatih menggunakan nada-nada yang memiliki interval 3 dan 5. Kemudian buat rekaman suaranya dan kirimkan nanti ke WA ibu. Nah, anak-anak ibu, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari memberi manfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa anak-anak ibu yang masih melihat tombol subscribe-nya berwarna merah, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Tapi bagi yang sudah melihat tombol subscribe-nya berwarna abu-abu, jangan ditekan lagi. Oke anak-anak ibu, selamat belajar. Semoga menjadi anak yang hebat dan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.